Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adarudin, peserta latihan dasar CPNS gelombang 7 angkatan 63 kelompok 2. Kali ini saya akan menyampaikan materi secara singkat yang ada di agenda 4, yaitu habituasi. Materi kali ini terdiri dari dua bab, yaitu bab 1 konsepsi pembelajaran agenda habituasi dan bab 2 tahapan pembelajaran aktualisasi. Untuk bab 1 sendiri terdiri dari konsep habituasi itu sendiri dan konsepsi pembelajaran aktualisasi. Dalam konsep habituasi terdapat 3 materi definisi dari habituasi secara harfiah. Diartikan sebagai sebuah proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu supaya menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Indikator keberhasilan pembelajaran dan agenda habituasi adalah teridentifikasinya suatu kondisi nyata yang terjadi di dalam lingkungan kerja dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya sebagai suatu isu yang muncul dan harus dipecahkan. Faktor-faktor yang berperan dalam menentukan kualitas mengidentifikasi isu adalah kepekaan peserta terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan kerja, konsistensi dan keakraban terhadap motif bekerja lebih baik, dan kemampuan peserta menunjukkannya di tempat kerja. Selanjutnya, konsepsi pembelajaran aktualisasi ada 2, yaitu pembelajaran merancang aktualisasi dan pembelajaran melaksanakan rancangan aktualisasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui arti dari aktualisasi itu sendiri. Aktualisasi memiliki pengertian sebagai suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dapat menjadi aktual atau nyata atau terjadi atau sesungguhnya. Kemampuan mengidentifikasi dan menetapkan isu adalah hal pertama yang harus ditunjukkan atau sebagai pintu gerbang pertama menuju keberhasilan. Menyusun rancangan aktualisasi isu itu sendiri adalah suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Terdapat 3 kemampuan yang mempengaruhi dalam mengidentifikasi isu, yaitu environmental scanning, problem solving, dan analisis. Alangkah selanjutnya, setelah peserta menetapkan core isu, maka selanjutnya mengusulkan rumusan gagasan kreatif dalam bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dan diyakini gagasan atau kegiatan tersebut dapat memecahkan isu. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi akar permasalahan berdasarkan sumber utama isu. Dan tahap terakhir yaitu mengusulkan gagasan kreatif, pemecahan isu dan strateginya melalui pikiran konseptual dan aktivitas-aktivitas kegiatan yang tujuannya sebagai upaya peserta untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi dan memberikan nilai manfaat dengan terciptanya suatu peningkatan, penyederhanaan, penyempurnaan, perbaikan, dan lain-lain. Selanjutnya, bab 2 yaitu tahapan pembelajaran aktualisasi. Untuk sebab yang pertama adalah merancang aktualisasi, yang kedua mempresentasikan rancangan aktualisasi, ketiga melakukan aktualisasi, dan yang terakhir melaporkan aktualisasi. Rancangan aktualisasi merupakan dokumen kertas kerja sebagai salah satu produk pembelajaran aktualisasi yang dihasilkan oleh peserta pelatihan dasar calon PNS sebagai CPNS. Mempresentasikan rancangan aktualisasi dalam seminar rancangan aktualisasi. Setiap peserta diberikan kesempatan selama 15-20 menit untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Terdapat 2 pihak dalam seminar rancangan aktualisasi yang akan memberikan masukan, yaitu pembimbing peserta mentor. Melakukan aktualisasi setelah berada di tempat kerja, peserta dituntut untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Apabila terjadi perubahan jadwal atau perubahan kegiatan yang disetujui mentor, maka peserta wajib menyampaikan perubahan-perubahan tersebut kepada Cox. Melaporkan aktualisasi adalah deskripsi core isu yang terjadi dan strategi pemecahannya, proses penerapan inisiatif gagasan kreatif yang telah dirancang dan dilakukan yang didukung dengan dukungan bukti-bukti pembelajaran, baik berupa dokumen, notulensi, foto, rekaman video, dan sebagainya, serta mendeskripsikan analisis terhadap dampak dari isu yang ditimbulkan
jika tidak segera diselesaikan.